Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Biar pemirsa informasi terkini dilansir dari newspaper Dodi.id dengan headline: Jurnalis Kompas TV diancam dituju preman saat meliput dugaan pemerasan di Ketapang, Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan melaporkan, seorang wartawan televisi dari media Kompas TV, Teuku Halitsa, menjadi korban intimidasi yang dilakukan sekelompok preman di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Selasa 25 November 2025 sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat. Perbuatan intimidasi disertai dugaan pengancaman oleh segerombolan preman itu terjadi saat Teuku Halitsa sedang melakukan peliputan di Lampung Selatan. Mirisnya lagi, hal itu terjadi saat Teuku Halitsa melakukan liputan dugaan pemerasan terhadap pemilik lahan di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Selasa 25 November 2025 sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat. Saya sudah membuat laporan ke Polres Lampung Selatan atas kasus pengancaman ke saya saat saya melakukan tugas jurnalistik di Dusun Labung Uning, RT 3 RW 7, Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Saat itu saya sedang meliput kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada warga dan mengklaim lahan milik warga, ujar Teuku, Rabu 26 November 2025. Teuku menceritakan, setibanya dirinya di lokasi liputan tiba-tiba ada sekelompok orang menghampiri dan tanpa basa-basi langsung bertanya apakah ia membuat berita di media online tentang pemerasan terhadap warga. Berita online tersebut disinyalir menyulut ketidaksenangan di pihak mereka. Meski Teuku sudah menyampaikan bahwa ia bekerja untuk media Kompas TV, sekelompok orang tersebut tetap menekan hingga akhirnya perdebatan harus terjadi. Dengan nada tinggi, mereka terus mendesak saya, mengintimidasi hingga salah seorang berinisial B mengancam saya dan berkata saya akan tuja kamu, sambil dia memperagakan akan mengambil sesuatu dari pinggang sebelah kiri beber Teuku. Teuku menyebut, kejadian intimidasi dilakukan oleh setidaknya 8 hingga 9 orang berlokasi di sebuah rumah warga dan disaksikan oleh sejumlah saksi mata yang juga warga setempat. Di tengah perdebatan, sempat ditarik diajak pindah dari tempat tersebut, tapi tetap saya tidak mau karena saya khawatir dengan kondisi atau keadaan dan keamanan saya di sana, kata Teuku. Atas kejadian itu, Teuku mengaku mengalami shock yang cukup berat sebagai seorang jurnalis dan alasan tersebut membuat dirinya melaporkan peristiwa itu ke Polres Lampung Selatan bernomor LP-B-501-11-2025 Polres Lampung Selatan Polda Lampung. Kejadian ini juga membuat saya berpikir apakah jika wartawan media online tersebut yang datang bagaimana kondisinya atau bahkan seperti apa di lapangan mereka, tandas Teuku. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Lampung, Andres Avandi, mengecam keras dugaan intimidasi dan pengancaman terhadap Teuku Halitsa saat melakukan peliputan. Pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari Lamsel.id dengan headline: Ada proyek 5 miliar rupiah pengolahan tinja di Natar, kondisi TPA-nya amburadul, alat berat tidak berfungsi. Dari Natar melaporkan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung menganggarkan dana APBD sebesar Rp5.313.32.144. Anggaran itu digunakan untuk peningkatan instalasi pengolahan lumpur tinja. Sayangnya, tempat pembuangan akhir sampah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar tersebut secara kepengurusan jauh dari harapan. Bagaimana tidak, 2 alat berat untuk mengatur sampah di lokasi TPA tidak ada yang berfungsi, bahkan salah satunya mati suri, namun tidak pernah dibenahi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan. Menurut informasi, TPA Tanjung Sari, Kecamatan Natar setiap bulan menyetor anggaran Rp20 juta ke pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Mirisnya, kondisi TPA itu berantakan, bahkan kantor TPA tidak ada satupun kursi tempat duduk. Informasinya, dulu setor Rp20 juta per bulan itu dulu ya, kalau sekarang mungkin lebih, tapi lihatlah kondisi TPA berantakan, tidak jelas seperti ini. Alat-alat berat tidak bergerak, terus kemana uang sebanyak itu, kata sumber kepada Radar. Mirisnya lagi, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas PUPR setempat menggelontorkan anggaran 5 miliar lebih untuk membangun LPLT, padahal TPA sampah di Kecamatan Natar sudah memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja sejak TPA itu didirikan meski tidak berfungsi. Dari hasil pantauan Radar Lamsel, TPA Tanjung Sari, Kecamatan Natar dibangun dengan anggaran cukup besar, namun sejak TPA itu difungsikan instalasi pengolahan lumpur tinja tidak berjalan baik, dan untuk saat ini, pemerintah malah membuat LPLT yang baru dengan anggaran fantastis mencapai 5 miliar lebih. Aturannya,
Dinas Lingkungan Hidup itu membenahi fasilitas yang ada dulu. Instalasi pengolahan lumpur tinja itu sudah ada sejak dulu, kenapa membangun yang baru? Itu namanya pemborosan anggaran yang lama saja tidak keurus. Lihatlah, ada 2 alat berat, salah satunya rusak berat, satunya lagi 2 hari tidak bergerak karena nggak ada BBM, padahal yang membuang sampah di sini bayar. Uang itulah disetor ke Pemda Lampung Selatan, jelas sumber ini lagi. PLT Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan diketahui bernama Devi Armianto saat dikonfirmasi perihal TPA Tanjung Sari Kecamatan Natar belum memberi penjelasan. Pesan singkat yang dikirim tidak dibalas, di telepon belum direspon. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan hari ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.